Baik, saudaraku, pecinta dongeng atau pecinta buku-buku secara nasional, terutama pahlawan nasional, kita lanjutkan dengan kisah Sultan Agung, tulisan dari Pranata SSP. Divisi ke-6 atau kita bagi menjadi divisi ke-8 dalam cerita ini, yaitu Kalatuda atau Kala Duta menyerang Batavia. Sultan Agung adalah yang sangat luar biasa ya pada 1600-an, 1600-an ya. Jadi ini perlu kita ketahui bahwa kita baca kembali, kita simpan kembali, mudah-mudahan suatu harap kelak para generasi akan lebih mencintai produk dan tokoh dari bangsanya sendiri daripada film kartun kan ya. Ada-ada itu kan biasanya senang sekali dengan film tokoh-tokoh di kartun. Itu kan tokoh-tokoh imajiner ya. Kalau ini uh, ketika dibaca pendengar membangkitkan imajiner tapi adalah nyata. Dan ini sejarah dan ada bukti-buktinya. Baik saudaraku, sambil apa saja, mungkin pas tiduran ya, mungkin juga pas sedang bercengkerama dengan teman, pas gaple atau oker-okeran dan sebagainya. Ini sambil kita mendengarkan ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Divisi 6 atau seri ke-8, Kala Duta menyerang Batavia. Dengan telah bersatunya daerah-daerah seluruh Jawa dan Madura, kecuali Banten dan Kerawang, sebab kerajaan Galuh atau Priangan Timur yang berpusat di Sumedang telah pula menyatukan diri pada Mataram sejak tahun 1620. Maka musuh tinggal dua saja, yakni VOC di Batavia dan Kesultanan Banten yang tetap tak mau menyatukan diri pada Mataram. Dengan demikian, Sultan Agung menetapkan bahwa waktunya sudah tiba untuk bersiap-siap menggempur VOC langsung di Batavia. Paman Sultan Agung yang bernama Pangeran Martoloyo diangkat menjadi Adipati Tegal, sebuah kota pantai yang baru tumbuh, kepada Adipati Jepara Baurekso, Tumenggung Baurekso, dan Adipati Tegal Pangeran Martoloyo. Sultan Agung memerintahkan pelaksanaan segera rencana persiapan divisi Kaladuta, suatu divisi tempur yang perkasa untuk menggempur Batavia. Baik Baurekso maupun Martoloyo harus bekerja keras. Baurekso harus membangun kembali Jepara yang sudah dihancurkan oleh VOC dengan serangan dan pembakaran dua kali tahun 1618 dan 1619, membangun menjadi pangkalan militer utama, dan Martoloyo harus membangun kota Tegal yang sedang lumpuh ya, atau yang sedang tumbuh untuk disulap menjadi pangkalan militer kedua sesudah Jepara. Persiapan-persiapan militer juga dilakukan di kota Kendal dan Gambiran atau Pekalongan sekarang ya, serta Batang. Tetapi pangkalan-pangkalan militer yang besar hanya Jepara dan Tegal. Pabrik-pabrik kapal didirikan, pabrik-pabrik senjata diperbanyak lagi, bahkan asrama-asrama militer dibangun untuk para ahli-ahli senjata didatangkan dari pusat Mataram serta Surabaya. Di samping itu, gudang-gudang perbekalan dibangun di berbagai tempat untuk melawan VOC. Sultan Agung merencanakan langkah 3 tahap. Yang pertama, mengajak Kesultanan Banten untuk bersatu dengan Mataram, seperti Cirebon dan Galuh. Jika ini tercapai, maka tentu sangat mudah untuk mengepung Batavia dan mengusir VOC dari Jayakarta. Yang kedua, jika Kesultanan Banten tidak mau juga bersatu dengan Mataram, maka Sultan Agung akan mengajak VOC untuk bersama-sama menundukkan Banten. Jika Banten sudah masuk wilayah kekuasaan Mataram, maka tidak sulit untuk mengusir VOC. Siasat ini
menirukan siasat Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit abad ke-13, yang mengajak tentara Tartar menyerang Kediri. Sudah itu kemudian digempur habis olehnya. Yang ketiga tentu saja, jika VOC menolak ajakan Mataram, apa boleh buat? Mataram harus melakukan perlawanan sendirian terhadap kedua-duanya, VOC dan Banten. Tuh kira-kira ya. Namun demikian masih ada pada pergolakan atau itu perhelatan itu ya, penyerangan itu, yaitu Adipati Pragolapati. Sementara kerajaan Mataram dengan seluruh urat nadinya mempersiapkan serangan terhadap VOC di Batavia, daerah Pati yang dipimpin oleh Adipati Pragola memberontak. Daerah Pati memang sudah berulang kali memberontak karena merupakan daerah pantai yang merasa lebih kuat daripada kota-kota di pedalaman. Tetapi sekali ini agak gawat sebab Adipati Pati memiliki kekuatan militer yang besar. Oleh karena itu, Pati oleh Sultan Agung sejak lama telah ditetapkan sebagai pintu monopoli garam. Jika Jepara pintu monopoli beras, maka Pati pintu monopoli garam. Pati diwajibkan memproduksi garam banyak-banyak sebagai garam negara, dan yang berhak menjual ke pihak luar hanya pemerintah pusat. Mungkin dengan kedudukan oleh justru Adipati Pragola merasa sempit untuk bergerak. Lebih gawat lagi, serangan ke Batavia sedang disiapkan. Dengan serangan-serangan besar-besaran itu memerlukan pembekalan yang cukup banyak, baik berasnya maupun garamnya. Karena itu Sultan Agung sangat murka. Dia segera memanggil salah seorang jenderalnya yang masyhur, yaitu Temenggung Wiraguna. Temenggung Wiraguna diperintahkan untuk menundukkan Pati, daerah garam negara itu. Jenderal Wiraguna dengan pasukannya berangkat dalam tahun 1627. Tiba di Pati, Jenderal Wiraguna yang mengagumkan ini seorang prajurit senior umur 60 tahun. Waduh, swidak tahun coy. Tetapi memiliki ketahanan jasmani laksana pria muda umur 40 tahunan. Dengan lengan dan bahu yang kokoh, dengan penglihatan yang masih tajam dan bening, meskipun rambut sudah separuh ubanan, tetapi menyerang pusat pertahanan Pati, dan pertempuran dahsyat itu telah berkobar. Dan sekali babat Pati menjadi berantakan. Adipati Pragola gugur. Kekayaan pribadinya dirampas dan berpuluh-puluh putri kadipaten menjadi putri boyongan ke ibu kota Kerto sebagai barang bukti bahwa Pati sungguh-sungguh sudah ditundukkan. Nah, saudaraku, di sela-sela itu pula, ada cerita Roro Mendut. Tadi ada Temenggung Wiraguna, kemudian kita kaitkan dengan Roro Mendut. Tentu ini cerita yang sangat romantis ya, Roro Mendut dan Pronocitro. Tapi apakah ada Pronocitro nanti? Coba kita baca terus ya. Dari sejarah inilah kelak kemudian hari lahir cerita roman berdasar sejarah yang sangat masyhur karena melukiskan tragedi cinta kasih yang suci antara sepasang muda-mudi yang tak sampai, yang berakhir dengan kematian bersama, yaitu cerita Roro Mendut, salah seorang putri boyongan dari Pati yang dianugerahkan oleh Sultan Agung kepada Jenderal Temenggung Wiraguna. Cerita indah ini sudah banyak diketahui oleh masyarakat luas Indonesia karena sudah seringkali ditulis dan seringkali dipertunjukkan dalam drama tari atau sendera tari maupun sandiwara. Sangat indah memang ceritanya seperti cerita Tiongkok.
sampai dan intai sampai intai. Seperti cerita Romeo dan Juliet di Inggris atau cerita Jayaprana dan Layon Sari di Bali. Kota Pati dewasa ini masih menyimpan patilasan Roro Mendut, yakni tempat kelahiran Roro Mendut. Kota Gede di Yogyakarta dewasa ini menyimpan makamnya Roro Mendut. Melihat bahwa di Pati ada patilasannya dan di Kota Gede ada kuburannya, mungkin sekali cerita Roro Mendut dan Prono Citro itu bukan fiksi atau khayalan, tapi itu semata-mata. Makam Mbok Roro Mendut, demikian penduduk setempat menyebutnya, terletak di desa Gandu, kira-kira 5 km di sebelah timur Kota Gede, dan kira-kira 8 km di sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang. Namun, jika orang berangkat dari kota Jogja melalui jalan Kusumanegara atau makam Jenderal Sudirman, orang dapat mengikuti jalan besar jurusan Wonogiri. Jika sudah sampai pada kilometer ke-8, berbelok ke selatan mengikuti jalan desa sepanjang kurang lebih setengah kilometer. Jika orang berangkat dari Kota Gede, maka dari depan pasar orang dapat mengikuti jalan aspal ke timur yang akan menuju Pleret. Sesudah 2 km mengikuti jalan aspal itu, kita harus berbelok ke kiri mengikuti jalan desa atau lewat tengah sawah ke timur. Bisa singgah di desa Gilang yang dewasa ini menyimpan sebuah batu ukir ukuran sangat besar. Bentuknya menyerupai umpak raksasa atau yoni, landasan lingga Hindu, yang kedudukannya dalam sejarah masih belum diketahui dengan pasti. Dari desa Gilang ke desa Gandu, tempat makam Mbok Roro Mendut, kurang lebih hanya 2 km saja jauhnya, ya. Dan ini jika benar cerita itu bahwa Roro Mendut dan Prono Citro mati bersama, kemudian dikubur dalam satu liang lahat, pastilah makam di desa Gandu itu menyimpan jenazah Roro Mendut sekaligus Prono Citro kekasihnya. Nah ini ya. Jadi itulah ternyata Tumenggung Wiroguno, walaupun sudah tua tapi tetap masih perkasa. Nah, itu juga ada namanya cerita divisi Koloduto ya. Jadi serangan divisi Koloduto. Bagaimana ceritanya? Ya kita lanjut ya, saudara-saudaraku semuanya. Jangan tidur dulu, jangan lepaskan dulu ya pasang pendengaran kita. Nah, saudaraku, pada tahun 1628 tiba. Itulah tahun yang ditetapkan oleh Sultan Agung sebagai tahun serangan ke Batavia. Dalam bulan April 1628, divisi Koloduto ke-1 yang dipimpin sendiri oleh gubernur daerah pantai utara Jawa, yaitu Adipati Bahurekso, berangkat dari Jepara. Armada ini kemudian diperkuat dengan kapal perang yang bertolak dari Tegal. Ekspedisi gelombang pertama ini terdiri dari 3.000 perahu perang, memuat 1.000 batalion infanteri atau 100.000 orang, lengkap senjata, berlatih baik dan bersemangat tinggi. Perjalanan laut yang berulang kali singgah di pantai-pantai untuk mengambil perbekalan dan air minum makan waktu sekitar 4 bulan untuk sampai di Sunda Kelapa. Ketika pada tanggal 22 Agustus 1628 tiba di perarian Jayakarta, diaturlah giliran kapal perang itu berlabuh. Mula-mula pasukan tempur mendarat di bagian timur kota. Sudah itu diikuti berlabuhnya kapal-kapal yang membawa perbekalan militer lengkap yang semula disamarkan seolah-olah kapal dagang biasa. Sejumlah 48 batalion mendarat, sedang sisanya yang 22 batalion tetap berada di atas kapal perang untuk mengadakan perlawanan di lautan, menghadapi armada VOC yang mendarat segera membuat kemah-kemah darurat.
Pada tanggal 26 Agustus 1628, serangan besar-besaran dimulai. Pasukan Wirosingo Mataram dalam jumlah besar itu menyerupai lautan manusia, bergelombang menuju benteng VOC dengan berbagai senjata. Terkejut mengetahui serangan tiba-tiba itu, saudara-saudara VOC bergegas-gegas menembakkan meriam-meriam lantaknya. Mataram memang mempunyai juga meriam-meriam, tetapi jumlah dan ukurannya masih kalah dibandingkan dengan persediaan di benteng VOC Sunda Kelapa itu. Armada VOC di pelabuhan tidak segera membantu, tetapi tiba-tiba saja perahu-perahu perang Mataram telah mengepung di sekitarnya. Perang api segera terjadi. Dalam serangan pertama ini, korban VOC berjumlah 120 orang mati yang diumumkan oleh VOC. Dan perang darat terjadi terus-menerus siang dan malam selama beberapa minggu. Sementara itu tentara Mataram dari Kesultanan Cirebon, Kalo, dan Ukur atau Bandung sekarang di bawah pimpinan Adipati Ukur telah lama tiba di pinggir kota Batavia, menunggu kedatangan divisi Kala Duta tersebut. Mereka segera melakukan pertempuran menggempur benteng VOC. Dalam serangan-serangan ini pasukan Mataram berulang kali berhasil menerobos masuk ke dalam benteng VOC, sehingga serdadu-serdadu VOC kalang kabut untuk mengusirnya. Korban di dua belah pihak berjatuhan tambah hari tambah banyak. Pada serangan tanggal 12 September 1628, benteng VOC sungguh-sungguh bobol. Artinya banyak sekali prajurit-prajurit Mataram yang berhasil menyusup ke dalam benteng Honlondia dan melakukan perlawanan yang gagah berani. Adipati Baurekso sendiri beserta dengan 2 orang putranya yang mengepalai sayap-sayap pasukan dan berjuang di sini ayahandanya membabat orang-orang VOC di dalam benteng. Peluru-peluru bedil dan meriam-meriam lantak bermuntahkan. Prajurit dan serdadu berguguran, teriak dan pekik kemarahan serta jerit mengaduh terdengar di berbagai tempat. Sangat luar biasa. Kejadian-kejadian seperti itu kita bisa membayangkan patriotik, tekad dari para leluhur kita yang betul-betul tidak mau dijajah, mengusir penjajah di kala itu. Ya. Demikian kita masih akan membacakan kembali dalam seri berikutnya, dan selamat berapa saja kita jumpa kembali dalam episode ke-9.